rekomendasi terkait lokasi ngabuburit, berburu takjil hingga destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, Ariska akan memberikan rekomendasi wisata religi di kawasan Pantai Pantura, Lamongan. Di sana ada sejumlah peninggalan para ulama penyebar agama Islam pada zaman dahulu, Tribuners. Di antaranya ada makam Syekh Maulana Ishaq, serta Masjid Al-Abror yang terkenal dengan bangunannya yang megah. Selain untuk wisata religi, makam Syekh Maulana Ishaq juga bisa digunakan untuk wisata bahari dan kuliner. Bagaimana serunya berwisata di sana? Zain dari Tribun Travel akan menginformasikannya untuk Anda. Silakan, Zain. Terima kasih Ariska. Selamat sore Tribuners. Dari Lamongan, Jawa Timur, ada salah satu destinasi wisata religi yang cukup lengkap, yaitu ada komplek pemakaman Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq sendiri merupakan ayah kandung dari Sunan Giri yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo atau ulama yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, di komplek pemakaman Syekh Maulana Ishaq ini terbilang menjadi tempat wisata yang cukup ikonik di Kabupaten Lamongan karena menyajikan banyak destinasi yang bisa kita jelajahi sekaligus ketika berwisata di sini. Mulai dari wisata religi, yaitu berziarah ke makam Maulana Ishaq atau beribadah di Masjid Al-Abror yang terkenal dengan bangunannya yang megah, atau kita juga bisa berwisata bahari ke Pantai Kemantren dengan spot-spotnya yang instagramable, bisa juga sebagai tempat kita untuk berburu foto, atau kita juga bisa kulineran di kawasan sekitar Pantai Kemantren. Nah, di makam Syekh Maulana Ishaq ini juga terdapat sejumlah peninggalan beliau, yaitu ada sumur atau tempat wudhu yang mana air tersebut merupakan air yang dikeramatkan oleh warga sekitar dan bisa dibawa pulang oleh traveler yang sedang berziarah ke makam Syekh Maulana Ishaq. Nah, adapun untuk lokasinya sendiri, Syekh Maulana Ishaq ini berlokasi di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dan untuk rutenya sendiri, kalau kalian ingin datang ke sini, akses paling gampang itu bisa ditempuh melalui jalur Pantura. Jika kalian datang dari arah Jawa Tengah atau Kabupaten Tuban, kalian bisa mengambil jalan Pantura ke arah Jalan Raya Dendles. Kemudian nanti kalian bisa mengikuti plang yang ada di pinggir jalan. Nanti kalian tinggal memasuki ke area kawasan sesuai petunjuk yang sudah diarahkan. Kemudian di sini juga karena sebagai wisata religi ya, makam Syekh Maulana Ishaq ini sudah cukup populer di kalangan wisatawan dan kerap kali diziarahi, terutama saat Ramadan seperti ini. Cuman biasanya kalau untuk Ramadan, biasanya peziarah itu datangnya dari sekitar sore sampai malam hari karena memang cuacanya tidak terlalu terik dan juga bisa lebih khusyuk untuk beribadah. Tapi jika untuk wisata sehari-hari, biasanya makam Syekh Maulana Ishaq ini ramai dikunjungi sekitar dari siang hingga sore hari karena memang lokasinya yang berada di pinggir pantai sangat cocok sebagai spot untuk berburu senja, begitu. Kemudian untuk ziarahnya sendiri dan wisatanya sendiri itu dibuka setiap hari selama 24 jam. Jadi Tribuners bebas bisa datang kapan saja kalau ingin berwisata ke sini. Nah, untuk destinasi wisata kuliner di sini banyak banget kuliner bisa kalian cicipi, terutama kuliner khas dari Kabupaten Lamongan, wilayah pesisir, dan yang menjadi andalan dari wisata kulinernya itu ada rujak paciran serta olahan dari ikan laut asap. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Zain dari Tribun Travel. Dan informasi serupa juga disampaikan oleh Murtado selaku juru kunci makam Syekh Maulana Ishaq. Berikut liputannya. Seorang Syekh Maulana Ishaq itu seorang walinya Allah. Dia putra dari Syekh Jumadil Kubro. Dan dia punya anak namanya Raden Ainul Yakin alias Sunan Giri.
dia menyebarkan Islam di Kemantren, desa Kemantren dan sekitarnya. Awal mulanya dia dari Belambangan, terus dia pindah ke sini, desa Kemantren ini. Oh, jadi dari Belambangan itu menyebarkan Islamnya di Lamongan ya Pak? Ya. Terus untuk tata cara ziarah ke sini Pak seperti apa Pak? Tata cara Nggih. ya biasa baca tahlil, kalimat-kalimat thayyibah gitu. Dan kalau rombongan itu seharusnya itu daftar dulu, daftar buku tamu, ngisi buku tamu lah itu. Iya, kalau rombongan. Ya, kalau satu orang dua orang ya nggak usah, ya nggak apa-apa. Informasi selanjutnya, Tribuners. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, jasa pengiriman barang dengan mobil freezer meningkat secara drastis. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang Hari Raya, masyarakat memang kerap mengirim makanan untuk keluarga ataupun kerabat. Mengirim menggunakan freezer ini banyak diminati masyarakat dan pengusaha makanan di Palembang, Tribuners, karena dinilai lebih aman untuk kue basah dan juga pempek. Bahkan jelang Lebaran ini, permintaan pengiriman pempek menyentuh angka 6 ton, Tribuners. Lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh Berto dari Tribun Sumsel. Silahkan Berto. Selamat sore Ariska. Saya ingin menyampaikan bahwa pengiriman pempek di Kota Palembang meningkat. Seperti yang kita lihat, bukan hanya pempek, kudapan khas Palembang juga banyak diburu oleh warga di luar Kota Palembang, seperti kue basah dan kue kering. Di mana kami mendapatkan informasi dari agen travel sendiri, agen pengiriman, jasa pengiriman sendiri, bahwa rata-rata dari 2 hari kemarin pengiriman pempek dan kue basah itu sekitar 6 ton, tapi lebih banyak didominasi pempek dibandingkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini pengiriman pempek itu cukup naik, cukup drastis, sehingga agen pengiriman sendiri itu kewalahan, Rizka. Setelah itu banyak yang menggunakan jasa pengiriman ini, itu adalah pengusaha pempek atau kue basah atau kue kering. Nah, dalam pengiriman sendiri, agen sendiri telah membatasi untuk di luar Jabodetabek itu sampai tanggal 26 April. Pengiriman di Jabodetabek sendiri itu sampai 28 April. Warga banyak meminati pengiriman dengan box freezer ini karena dinilai cukup awet dalam makanan yang cepat basi, seperti pempek yang harus memerlukan pendinginan dan kue basah. Itulah laporan saya, Rizka. Baik, terima kasih Berto dari Tribun Sumsel. Dan Tribuners, tadi Berto juga sempat melakukan wawancara dengan seorang warga bernama Di, dan berikut liputannya. Siapa namanya, Bu? Nama saya Di. Mau tanya, pengiriman pempek ini hari ini pengiriman pempek ya? Iya, kirim pempek. Nah, pengirim pempek itu untuk Buat kakak di Bekasi. buat kakak di Bekasi. Memang setiap tahun kirim pempek. Biasanya Untuk apa? kirim pempek buat ya karena nggak bisa balik, jadi kirim pempek ke sana. Oh, ke sana untuk lebaran itu. Ya. Nah, ini memilih menggunakan transportasi freezer ini ya, Cek, ya? Nah, kenapa alasannya? Katanya dikirim makanan, jadi kan pastinya kalau makanan kan riskan kalau pakai ekspedisi yang lain. Kalau yang ini kan dia truk dingin, jadi kan masuk dalam freezer, jadi nyampe di sana juga masih beku. Oh, iya. lebih aman ya, lebih aman ya. Ya. Terima kasih, Bu.
Tribuners, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Hal tersebut juga dimanfaatkan warga Bandar Lampung untuk beribadah lebih giat dengan cara itikaf Tribuners. Salah satunya dengan ibadah ini dilakukan di Masjid Ad-Duha Waihalim. Menariknya, di masjid ini terdapat fasilitas bagi jemaah yang melakukan itikaf, yakni berupa ruang istirahat, makanan, dan minuman gratis saat sahur. Bagaimana kegiatan itikaf di sana? Ada Hendra Saputra dari Tribun Lampung yang siap dengan laporannya. Hendra, silahkan. Baik, terima kasih rekan Ariska dan juga Tribuners semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi menjalankan ya. Terkait itikaf di Masjid Ad-Duha Waihalim ya. Itikaf sudah dilaksanakan memang sekitar 10 hari kemarin ya. 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan memang seperti biasanya gitu kan, di masjid-masjid mengadakan itikaf itu biasanya ramai itu di malam-malam ganjil. Nah, kita kemarin coba melihat di malam ke-23 ya, cukup ramai memang, ada sekitar kurang lebih 200 orang ya yang berada di lokasi masjid hingga larut malam ya, hingga bahkan subuh di keesokan harinya. Karena memang biasanya ada beberapa sesi untuk itikaf di Masjid Ad-Duha itu ada beberapa model ya. Yang pertama itu ada nama metode ngalong kalau mereka itu bilangnya. Itu dimana dari mulai ba'da salat taraweh hingga waktu syuruk atau setelah subuh dan selepasnya pulang seperti itu. Nah, untuk yang metode kedua itu ada yang memang seharian full 24 jam hingga bahkan 10 hari full ya, tidak pulang-pulang dan berada di masjid. Namun yang banyak di Masjid Ad-Duha itu mengambil metode yang pertama, yaitu dari ba'da salat tarawih ya, hingga dengan waktu syuruk atau setelah matahari terbit. Nah, untuk fasilitas yang diberikan sendiri oleh pihak pengurus Masjid Ad-Duha itu diantaranya ada ruang istirahat ya di lantai 2, memang dipakai untuk peristirahatan daripada jamaah-jamaah yang melakukan itikaf di lokasi masjid. Yang kedua memang ada snack-snack berupa takjil ya, cemilan, dan juga beberapa minuman seperti kopi ataupun teh yang bisa diambil secara gratis, dan juga sudah disediakan menu sahur jamaah yang beritikaf di lokasi tersebut. Seperti itu Ariska dan Tribuners. Baik, terima kasih Hendra Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Tribuners, mendekati Hari Lebaran, Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD Daerah Mempawah menggelar Bazar Ramadan. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua IAD Daerah Mempawah pada Senin 25 April lalu. Pasalnya, kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat jelang Hari Raya Tribuners. Adapun lokasinya, Bazar Ramadan ini digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Mempawah. Lebih lanjutnya akan dilaporkan oleh Ramadan dari Tribun Pontianak. Silahkan Ramadan. Ya, Ariska, Tribuners semuanya, memang mendekati ataupun sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, memang geliat ekonomi ataupun geliat masyarakat untuk berbelanja bahan pokok itu memang meningkat. Oleh sebab itu, Ikatan Adiaksa Dharma Karini ataupun para istri jaksa Kejaksaan Negeri Mempawah berinisiatif untuk melakukan pasar murah dan juga bazar Ramadan yang memang dilaksanakan langsung di halaman Kejaksaan Negeri Mempawah, Kalimantan Barat. Untuk itu sendiri, ya di Kabupaten Daerah Mempawah bekerja sama langsung dengan pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Ketenagakerjaan Kabupaten Mempawah untuk mengadakan stand-stand yang memang mengisi stand di halaman Kejaksaan Negeri Mempawah itu sendiri. Banyak sekali stand yang berada di Kejaksaan Negeri Mempawah, bukan hanya dari IAD itu sendiri, melainkan juga ada stand dari Disperindak Naker Mempawah, begitu juga dari stand dari Dinas Perikanan, ada juga dari dinas lain-lainnya, dan juga ada dari pihak Bank Kalbar yang memang
standby di sana untuk melakukan penukaran uang. Karena memang mendekati Lebaran biasanya masyarakat banyak yang menukarkan uangnya. Dan juga distributor toko atau pasar yang memang dipersilakan untuk hadir di halaman kantor Jaksa Negeri Empang itu sendiri untuk mengadakan stand. Dan itu pun tidak dibatasi karena memang saat ini pandemi COVID-19 sudah mulai melandai di Kabupaten Pawah pada khususnya. Jadi untuk aktivitas tidak lagi dibatasi, sudah mulai bisa diberikan keluasan. Maka dari itu antusias masyarakat sangat luar biasa untuk datang untuk membeli sembako dan lain sebagainya, karena bukan hanya sembako yang disediakan di sana, melainkan banyak aneka ragamnya untuk kebutuhan menjelang Lebaran ini sendiri. Maka dari itu memang konsep yang diadakan ini memang sangat baik karena membantu masyarakat untuk mencari bahan pokok yang lebih cepat dan harga pun terjangkau. Seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih Ramadan dari Tribun Pontianak. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Belitung, Tribuners. Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung melakukan pengawasan terhadap makanan kemasan yang dijual di sarana retail. Dari pengawasan yang dilakukan terhadap 23 sarana retail, masih ada sejumlah makanan yang tidak sesuai ketentuan, baik kadaluarsa, tanpa izin edar, ataupun rusak, Tribuners. Dan lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh Adelina Nurmalasari dari Pos Belitung. Silahkan Adelina. Baik Ariska dan Tribuners, Lokapom di Kabupaten Belitung memang telah melakukan pengecekan pangan kemasan yang dijual di sarana retail di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Selain Lokapom, Bupati Belitung Sani Saleh juga ikut mendampingi pengecekan pangan menjelang Lebaran tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan di sejumlah sarana retail ini beberapa produk yang tidak memenuhi ketentuan seperti tidak memenuhi izin edar sebanyak 6 item berupa 155 pieces, dan juga ada produk rusak yang ditemukan ada sebanyak 2 item sebanyak 4 pieces. Lokapom Belitung juga mendapati produk makanan yang telah melewati masa kadaluarsa, yakni ada 3 item dengan jumlah 89 pieces. Pengawasan yang dilakukan menjelang Idul Fitri tersebut dilakukan ke 23 sarana peredaran pangan. Dari hasil pengecekan memang ditemukan ada 6 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Sebelumnya, Kepala Lokapom di Kabupaten Belitung, Singgi Prabowo Adi, juga mengatakan berdasarkan temuan tersebut, pihaknya melakukan pembinaan kepada pengelola retail agar lebih memerhatikan makanan kemasan yang dijual. Selain itu, produk yang ditemukan tidak memenuhi ketentuan agar ditukar kembali ke pihak distributor. Diharapkan juga konsumen masyarakat Belitung yang berbelanja selalu memperhatikan kebersihan di tempat berbelanja, juga selektif dalam mengecek kondisi kemasan, label, izin edar, dan juga memastikan produk yang dijual belum melewati masa kadaluarsa. Demikian Ariska, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih, dan itu tadi laporan yang disampaikan oleh Adelina dari Pos Belitung. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live update spesial Ramadan. Tribuners, jelang Lebaran Idul Fitri, biasanya masyarakat berbondong-bondong mencari uang pecahan. Hal itu terlihat juga di Bank Sumsel Babel cabang Pangkal Pinang, Tribuners. Sejak awal Ramadan, bank ini telah melayani penukaran uang baru pecahan hingga mencapai 90% dari total uang yang tersedia di bank tersebut. Untuk memenuhi permintaan ini, Bank Sumsel Babel cabang Pangkal Pinang menyediakan sebanyak 300 miliar uang pecahan baru besar dan kecil, Tribuners. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, Sela Agustina dari Bankapos akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan, Sela. Baik, Ariska, terima kasih. Selamat siang, Tribuners. Memang antusias warga menukar uang pecahan baru jelang Lebaran di Kota Pangkal Pinang sendiri sangat tinggi. Hal ini pun terjadi di Bank Sumsel Babel cabang Pangkal Pinang, di mana diakui oleh pihak bank yang sudah sejak awal Ramadan ini melayani penukaran uang baru pecahan kecil dan pecahan besar, mencatat kurang lebih transaksi total penukaran uang baru di Bank Sumsel Babel cabang Bangka ini sudah mencapai 90% dari total uang yang disediakan sebanyak 300 miliar yang tersebar di seluruh cabang Bank Sumsel Babel Bangka. Nah, di mana berdasarkan informasi yang diterima dari pihak bank, mayoritas penukaran uang ini dominan terjadi pada uang pecahan kecil, yakni pecahan 5.000 dan 10.000. Nah, untuk saat ini pelayanan penukaran uang baru ini berlaku bagi semua warga tanpa membedakan antara nasabah dan non-nasabah, di mana semua masyarakat yang datang untuk menukar uang ini tetap dilayani oleh pihak Bank Sumsel Babel cabang Pangkal Pinang. Nah, hingga saat ini pun pelayanan untuk penukaran uang ini tidak ada batasan untuk warga ini, baik mau menukar uang ini dengan jumlah nominal berapapun, pihak bank masih melayani selagi penyediaan uang pecahan ini masih tersedia di bank tersebut, di mana sampai dengan hari ini pelayanan penukaran uang masih dilakukan di Bank Sumsel Babel, di mana para warga yang ingin menukar uang pun bisa datang langsung ke lokasi terdekat dengan membawa sejumlah uang yang akan ditukarkan. Seperti itu, Ariska. Sekian informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sela atas
laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita menuju ke Manado. Di sana ada Bazar Ramadan yang dibuka oleh Pemkot Manado, Tribuners. Acara yang digelar di New Bandar 45 di pusat kota Manado ini berisi sejumlah pedagang kaki lima. Mereka menjajakan dagangannya yang berupa pakaian hingga kebutuhan lebaran lainnya, Tribuners. Menjelang lebaran, bazar ini semakin dipadati oleh pembeli. Bahkan kepadatan semakin terlihat saat sore hingga malam hari. Lalu bagaimana kemeriahan bazar? Sudah ada Arthur Rompis dari Tribun Manado yang akan melaporkan untuk Anda. Silahkan Arthur. Selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi di Kota Manado, pemerintah Kota Manado membuka pasar Ramadan yang berada di pusat Kota Manado, tepatnya di depan New Bandar 45 Manado. Jadi bangunan ini adalah bangunan yang bersejarah di Manado yang kini sudah menjadi wisata. Jadi letaknya pasar Ramadan berada di New Bandar 45 dan pasar Ramadan ini buka sepanjang bulan Ramadan dan yang dijual di situ adalah aneka kebutuhan Ramadan seperti pakaian, kue-kue, juga perlengkapan rumah tangga lainnya. Dan amatan kami, lokasi pasar Ramadan itu mulai diserbu warga sejak sepekan terakhir. Jadi banyak sekali warga yang datang di sana untuk belanja kebutuhan Ramadan. Jadi warga yang datang bukan hanya dari Manado, tapi juga dari luar Manado. Dan kepadatan di sana terlihat mulai siang hari sampai sore hari dan berpuncak di malam hari. Dan ini diperkirakan akan terus meriah dan terus padat jelang lebaran nanti. Jadi pemerintah Kota Manado sudah menyiapkan sejumlah tugas untuk menjaga agar supaya kemacetan tidak terjadi di lokasi tersebut. Dan para pengunjung yang diwawancarai Tribun Manado.co.id mengaku beroleh untung yang cukup besar selama berjualan di pasar tersebut karena banyaknya pengunjung yang datang di sana dan itu berada di pusat kota dan mereka mengaku lebih memperoleh cuan ketimbang lebaran tahun lalu. Demikian Haris. Baik, terima kasih Arthur Rompis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Tribuners, daerah Kabupaten Karimun baru saja berstatus kuning atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2. Tribuners, daerah itu kini turun menjadi level 2 dan Pemkab Karimun menerbitkan peraturan kebijakan akan larangan membuka lapak bazar Ramadan. Hal itu diterapkan karena dikhawatirkan bazar Ramadan akan menimbulkan kerumunan hingga angka kasus COVID-19 kembali meningkat. Namun di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Karimun, ada stand bazar Ramadan yang berjejer secara terpusat, Tribuners. Angka kebutuhan Ramadan pun banyak ditemukan dalam sejumlah stand tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, reporter Yeni Hartati dari Tribun Batam akan melaporkan untuk Anda. Halo, selamat sore Tribun News. Baik, pemerintah daerah Kabupaten Karimun memang telah menetapkan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat PPKM level 2 atau dengan status zona kuning. Nah, di mana pemberlakuan pembatasan PPKM level 2 ini sendiri, Bupati Karimun telah menerbitkan kebijakan akan larangan membuka bazar stand Ramadan secara terpusat. Nah, dari pantauan Tribun Batam ID bahwa sebelumnya stand bazar Ramadan ini sempat menjadi perseteru antara masyarakat dan instansi pemerintah yakni Satpol PP. Nah, sebelumnya juga stand Ramadan yang dijajakan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau ini sebelumnya sempat dirobohkan oleh pihak Satpol PP, namun setelah berbincang bersama Bupati Karimun berhasil didirikan. Nah, memang untuk tahun ini memang tahun pertama bazar Ramadan didirikan setelah 2 tahun belakangan vakum atau akibat penyebaran kasus COVID-19 yang melonjak tinggi. Nah, dari pantauan Tribun Batam, dari bazar Ramadan tersebut dijajakan tidak hanya pernak-pernik Ramadan seperti baju, celana, ada juga kue kering serta mainan anak-anak dan lain sebagainya. Dan memang terpantau untuk harganya sendiri juga sangat relatif ekonomis ya.
di mana stand Bazar Ramadan ini juga membuka stand dari harga 25.000 hingga ratusan ribu. Nah, memang secara umum Bazar Ramadan yang dibuka di tahun ini mulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga malam hari. Dan tidak hanya itu, lonjakan terjadi antusias masyarakat Kabupaten Karimun mengunjungi stand Bazar Ramadan yang disediakan di tahun ini juga diperkirakan hingga malam takbiran mendatang. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Ariska di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Yeni dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya Rizka akan ajak Anda menuju ke Kabupaten Lampung Barat. Di sana ada wisata kuliner yang menarik, Tribuners, yakni Diva Cafe. Diva Cafe ini memiliki tempat yang nyaman dan sangat asri. Untuk menu makanan yang ditawarkan, Diva Cafe menyajikan makanan Indonesia serta makanan Korea, Tribuners. Nah, seperti apa sensasi bersantap di cafe ini? Sudah ada Nanda Yustizar dari Tribun Lampung yang akan melaporkan untuk Anda. Silahkan, Nanda. Oke, terima kasih rekan Rizka. Tribuners, jika kalian mengunjungi Kabupaten Lampung Barat, kalian bisa berwisata selain wisata alam yang ditawarkan oleh Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat juga terdapat wisata kuliner yang direkomendasikan untuk dikunjungi. Itu berada di Diva Cafe yang lokasinya berada di Pakuan Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Jika dari kota Bandar Lampung, ibu kota Lampung, itu dapat ditempuh melalui jalur darat memakan waktu selama kurang lebih 3-4 jam perjalanan. Untuk rutenya sendiri, sebelum Tugu Soekarno terdapat sebuah gang, itu bernama Gang Masjid Al-Muhajirin ke kanan, kurang lebih 800 meter menelusuri jalan tersebut, ikutin jalan itu sampai di Diva Cafe tersebut. Nah, di Diva Cafe ini menawarkan menu makanan yang beraneka ragam, serta juga ada menu minuman yang juga beraneka ragam. Untuk makanan sendiri ada dua jenis, ini Indonesian food atau makanan Indonesia, juga Korean food atau makanan Korea. Indonesian food sendiri yang menjadi rekomendasi di sana ialah nasi peda. Nasi peda itu harganya 25.000 per porsinya. Kemudian ada juga di Korean foodnya itu Korean beef grill. Itu untuk paket satu orang seharga 50.000. Namun kisaran harga di sana cukup terjangkau bagi Tribuners untuk harga-harga makanan. Mulai dari 25.000 hingga mulai dari 15.000 hingga 50.000 itu. Jadi kebanyakan secara umumnya 25.000 sampai 30.000 itu harganya. Kemudian untuk minuman sendiri di Diva Cafe sendiri menyediakan yang direkomendasikan ialah Geofit gula aren. Nah, Geofit gula aren ini minuman kopi tapi menggunakan gula aren. Itu harganya itu 15.000 rupiah untuk satu cupnya, satu gelasnya. Kemudian ada juga menu minuman lainnya yang harganya mulai dari 7.000 hingga 20.000 rupiah untuk minuman di Diva Cafe. Spot-spot yang ditawarkan di sana yang tersedia di Diva Cafe sendiri, fasilitasnya juga itu ada ruang VIP, kemudian ada juga ruang smoking, ada ruang lesehan, kemudian ada juga ruang outdoor yang di situ disuguhi pemandangan berupa landscape pesawahan dan juga pemandangan danau yang itu memang bukan danau buatan tapi memang danau asli. Kemudian di Diva Cafe juga ada kolam renang, ada juga live musiknya yang bagi Tribuners hobi bernyanyi bisa diiringi. Ketika ingin bernyanyi bisa diiringi oleh para personil band yang ada di live musik Diva Cafe itu.
Jam bukanya sendiri atau waktu bukanya sendiri Tribuners untuk di Diva Cafe ini setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 11 malam, itu untuk hari-hari biasa. Namun ketika di bulan Ramadan ini Diva Cafe membuat atau menjadwalkan waktu khusus, yakni dimulai buka itu pukul 3 sore hingga tutup pukul 11 malam. Juga di bulan Ramadan ini Diva Cafe menawarkan paket untuk bukber Tribuners. Jadi Tribuners ketika memang mengunjungi Lampung Barat bisa bukber di situ. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan kepada Tribuners. Saya kembalikan kepada Ariska. Baik, terima kasih Nanda Zustizar dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya Rizka akan memberikan rekomendasi wisata religi di Kota Makassar. Ada Masjid Al-Fatih Al-Ansar, Tribuners. Masjid ini cukup unik dan berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya yang menggunakan kubah dan menara yang menjulang tinggi. Selain itu, di sudut masjid ini juga terdapat bangunan berbentuk Ka'bah, Tribuners. Masjid Al-Fatih Al-Ansar ini tak hanya dimanfaatkan untuk ibadah saja, namun juga dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan dan juga kegiatan sosial, Tribuners. Nah, seperti apa kemegahan masjid ini? Kita sudah terhubung dengan Wahyudin Tamrin dari Tribun Timur yang akan menginformasikannya untuk Anda. Silahkan, Wahyudin. Baik, rekan Ariska dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa di Makassar memiliki banyak wisata religi, baik itu tempat wisata maupun masjid. Nah, salah satunya adalah Masjid Al-Fatih Al-Ansar yang berada di Kelurahan Telok Baru, Kecamatan Penaklukan, Kota Makassar. Nah, masjid ini cukup unik, yaitu tidak seperti pada masjid pada umumnya yang menggunakan kubah. Masjid Al-Fatih Al-Ansar ini menggunakan miniatur Ka'bah, seperti Ka'bah pada yang ada. Nah, di masjid ini mulai dibangun pada tahun 2014 oleh salah satu konsultan pajak di Kota Makassar yang cinta masjid dengan Ka'bah, yaitu Bapak Haji Andi Mustamin Ansar. Nah, dia yang mendirikan masjid ini pada tahun 2014 dan mulai digunakan pada tahun 2015. Nama masjid ini sendiri diambil dari cucu pendiri masjid tersebut dan nama ayah, yaitu Al-Fatih. Al-Fatih merupakan cucu dari Haji Andi Mustamin, sementara Al-Ansar merupakan ayahnya, sehingga nama masjid ini dipadukan antara nama cucu dan nama ayah pendiri masjid tersebut. Nah, masjid ini berlantai 2 dan mampu menampung hingga 300 jamaah. Dan selain itu juga digunakan sebagai tempat pendidikan. Nah, di sini juga terdapat santri yang diajar mengaji dan terkait dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, selain itu juga di masjid ini menerima zakat bagi masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya, baik itu zakat fitrah, zakat mal maupun fidyah. Di masjid ini juga menerima berbagai fasilitas tersebut, sehingga bagi masyarakat yang berada di Kota Makassar atau Tribuners yang berkunjung ke Kota Makassar cukup atau datang ke masjid ini, karena masjid ini cukup unik dan bagus. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih Wahyudin Tamrin dari Tribun Timur. Dan Tribuners, Wahyudin Tamrin tadi juga sempat berbincang dengan Imam Masjid Al-Fatih Al-Ansar, Kiai Muda Harun Muhammad Kahar. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa dijelaskan dulu, Ustaz, bagaimana kapan didirikan ini masjid? Alhamdulillah, saya sebagai imam di sini sejak awal didirikannya masjid ini itu tahun 2015. Dibangunnya itu 2014 mulai, kurang lebih 1 tahun. Kemudian masjid sudah ditempati 2015 dan alhamdulillah berdiri di tengah-tengah masyarakat Telok Baru di Jalan Pacinan Raya, Makassar. Kalau boleh tahu, Ustaz, kan namanya Masjid Al-Fatih, kenapa dipilih nama itu, Ustaz? Masjid Al-Fatih ini, Al-Fatih adalah nama cucunya Bapak Haji Andi Mustamin Ansar. Beliau punya anak 2,
Ini ada cucunya yang pertama namanya Al-Fatih. Nah, dia mungkin merasa gembira diberikan karunia cucu, sehingga diberikanlah Maksudnya nama Al-Fatih. Kemudian Al-Ansar itu adalah nama daripada orang tua beliau, orang tua Haji Anti Mustamid Ansar. Kalau kayak arsitekturnya ini Ustaz bisa dijelaskan kayak bentuknya, ada bentuk Ka'bah, kenapa dipilih seperti itu? Arsitekturnya ini ya, konsep dasar itu adalah bagaimana mentransformasikan model yang ada di Mekah, yaitu Baitullah, di tengah-tengah masyarakat Makassar ini. Ya, jadi dia tidak mencontoh betul menyerupai, akan tetapi hanya sebagai miniatur daripada Ka'bah itu sendiri. Nah, karena konsep masjid ini itu adalah tanpa kubah. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update spesial Ramadan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya Rizka Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Ini dia Cimory UHT Milk, minuman para sultan. Coklatnya mewah dengan almond, hazelnut, cashew, dan chokomalt yang melimpah. Cimory UHT Milk, premium coklatnya, berasa sultannya. Cobain dong. Media sosial dihebohkan dengan sebuah postingan yang mendoakan Presiden Joko Widodo agar cepat lengser. Doa tersebut tertulis dalam selembar kertas yang kemudian difoto di depan Ka'bah. Atas viralnya postingan tersebut, banyak yang mempertanyakan bagaimana hukumnya berdoa buruk kepada orang lain. Doa yang tertulis dalam selembar kertas tersebut diunggah oleh akun Twitter @radenalfatih3 pada Rabu 20 April kemarin. Isi dari doa tersebut adalah meminta agar Jokowi segera dilengserkan sebelum 2024. Tujuannya agar rakyat tak lagi sengsara dan menderita. Dalam unggahan itu tampak ada sejumlah jemaah yang tengah beribadah di sekeliling Ka'bah. Diduga sosok yang berdoa juga merupakan jemaah yang beribadah di Tanah Suci. Hingga Sabtu 23 April hari ini, kicauan foto doa tersebut telah di-retweet sebanyak 1.300-an kali. Beragam komentar warganet pun membanjiri kicauan tersebut karena dianggap kontroversial. Kebanyakan dari mereka mengecam tindakan memposting doa buruk di depan Ka'bah. Namun ada pula yang setuju dengan isi doa tersebut. Banyak warganet yang kemudian mempertanyakan bagaimana hukumnya jika berdoa buruk kepada seseorang. Ternyata dalam ajaran Islam hal seperti itu tidak diperbolehkan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam sebuah artikel menuliskan bahwa doa yang buruk adalah doa yang terlarang. Dikutip dari tribuntimur.com, artikel itu ditulis oleh Wasekjen MUI bidang perempuan, remaja dan keluarga Badriyah Fayumi. Menurut Badriyah, Nabi Muhammad SAW sangat tegas melarang muslim mendoakan hal buruk kepada diri sendiri, orang lain maupun benda. Hal itu diperkuat dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah menegaskan bahwa doa seperti itu tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kerja keras para nakes di garda depan, berharap sedikit bernapas lega. Semoga ikhlas kalian seperti warna putih bersih penuh kasih. Hebatnya Nippon Paint. Baik, dapat saya informasikan berbeda dengan hari Senin kemarin ketika kita melihat situasi di Terminal Purwokerto itu sedikit lengang. Namun pada hari ini situasinya sedikit lebih ramai dengan adanya kedatangan para pemudik, baik itu dari sekitaran daerah Banyumas maupun dari daerah Jakarta. Berdasarkan update yang kami terima dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, kurang lebih untuk antar bus, antar kota, antar provinsi, itu untuk kedatangan kendaraan atau bus itu sudah mencapai 217 bus. Kemudian untuk penumpangnya itu ada 861. Kemudian untuk keberangkatan sendiri, kendaraannya itu sudah mencapai 180. Kemudian untuk penumpangnya itu ada 1053. Sementara untuk bus antar kota dalam provinsi atau AKDP untuk kedatangan kendaraan bus itu ada 192 bus. Kemudian untuk penumpangnya ada 331. Kemudian untuk keberangkatan kendaraan bus itu ada 181. Kemudian untuk penumpangnya ada 562. Seperti turut. Baik Jati, kemudian sudah berapa persenkah kendaraan pemudik yang masuk di Banyumas? Baik, berdasarkan pantauan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, per minggu kemarin sebenarnya sudah mulai ada peningkatan kendaraan pribadi yang dari arah Jakarta. Kurang lebih ada 54% kendaraan-kendaraan dari daerah Jakarta ini sudah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Banyumas. Jika dihitung, itu berdasarkan data yang kami terima itu ada mencapai 18.000 kendaraan yang sudah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Banyumas. Oke, baik Jati. Kemudian berdasarkan mungkin informasi dan juga pantauan, kapan puncak arus mudik di Terminal Bus Purwokerto sendiri? Baik, untuk puncaknya sendiri itu diprediksi pada hari Jumat 29 April 2022. Hal itu adalah mengingat memang untuk puncak itu melihat para ASN, kemudian para pelajar yang sudah mulai libur lebaran, kemudian juga menurut Kepala Terminal Bus Bulu Pitu Purwokerto mengatakan untuk penjualan tiket juga sekitaran tanggal situ sudah mulai banyak para pemudik yang akan mulai masuk ke wilayah bus Terminal Bus Purwokerto. Seperti itu. Oke. Baik Jati. Kemudian mungkin boleh sebagai informasi untuk Tribuners boleh dideskripsikan sebenarnya bagaimana kondisi terminal dan apa saja fasilitas yang disediakan di sana. Ya, memang Terminal Bus Bulu Pitu Purwokerto ini memang menjadi salah satu terminal rujukan utama bagi para pemudik yang terutama akan ke wilayah Banyumas, kemudian ke wilayah Surabaya, dari wilayah Surabaya ke wilayah Jawa Barat, menjadi salah satu titik temu utama yang menjadi pusat keramaian jika memang ada arus mudik yang terjadi di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Karena apa? Bila memang akan ada pemudik yang menuju ke wilayah Cilacap, terutama di wilayah Sidoarjo, otomatis mereka akan melalui Terminal Bus Purwokerto ini. Sementara kalau misalkan memang ada yang akan ke wilayah Jawa Timur, tentunya salah satu alternatif utamanya adalah melalui terminal bus utama di Purwokerto, Terminal Bulu Pitu. Sementara itu untuk fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh pihak pengelola adalah sudah menyediakan vaksinasi bagi para calon penumpang yang tersedia di bagian informasi atau sebelah informasi, sehingga bagi para calon pemudik yang memang belum mendapatkan vaksinasi terutama booster dapat mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Kemudian untuk fasilitas lain seperti ruang tunggu, kemudian rest area dapat dimanfaatkan bagi para pemudik sebelum berangkat atau mungkin setelah datang di Terminal Bus Bulu Pitu Purwokerto. Seperti itu, Ruth.
Oke, wah luar biasa sekali ya untuk fasilitas di Terminal Bulu Pitu Purwokerto ini sendiri. Baik, terima kasih atas laporannya Jati. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Selanjutnya Tribuners, salah satu moda transportasi yang digunakan para pemudik adalah kereta api. Para pemudik juga diprediksi akan memadati stasiun Tawang yang terletak di Kota Semarang menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Laporan terkait dengan kondisi terkini di stasiun Tawang akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jateng, Rezanda Akbar. Baik, selamat sore Rezanda. Selamat sore, Ruth. Oke, Rezanda mungkin boleh diceritakan kepada Tribuners bagaimana terkait dengan situasi terkini di stasiun Tawang. Ya, untuk situasi saat ini di stasiun Tawang terpantau lengan, namun ketika ada kereta yang menurunkan penumpang, stasiun baru mulai ramai. Penumpang turun ini dibandingkan kemarin jauh lebih banyak hari ini. Sedangkan untuk penumpang yang naik, ada peningkatan dari data kenaikan penumpang, namun di lobi tunggu dan area tunggu sekitar peron masih terlihat lengang. Baik. Baik, Rezanda. Kemudian dibandingkan dengan kemarin, apakah ada kenaikan penumpang untuk di stasiun Tawang sendiri? Ya, dari data yang didapat dari pihak KAI Stasiun Tawang, untuk hari ini Selasa 26 April 2022, per jam 12 siang untuk penumpang naik mencapai 1.387. Sedangkan penumpang turun sebanyak 3.170. Dan ini diprediksi akan terus meningkat hingga nantinya H-3 atau H-2 Idul Fitri. Oke. Baik, Rezanda. Kemudian berapa terkait dengan perbandingan kenaikan hari ini dan juga kemarin untuk di stasiun Tawang sendiri? Ya, dibandingkan kemarin tanggal 25 April saat ini peningkatan penumpang naik drastis mencapai lebih dari 2 kali lipat atau 100% ya. Kalau kemarin untuk penumpang naik mencapai sekitar 300-an maaf. Untuk saat ini seperti yang saya ucapkan, penumpang naik mencapai 1.387. Sedangkan untuk penumpang yang turun di stasiun Tawang juga terdapat kenaikan semula pada tanggal 25 April kemarin tepatnya. Penumpang yang turun hanya berkisar sekitar 1.108. Dan saat ini mencapai 3.170. Baik, terima kasih banyak Rezanda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, Ruth. Selanjutnya Tribuners, kita akan beralih ke gerbang tol Colomadu yang juga akan turut diprediksi mengalami lonjakan arus lalu lintas oleh para pemudik. Pantauan kondisi terkini di gerbang tol Colomadu akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jateng, Agus Iswadi. Selamat sore, Agus. Selamat sore, Ruth. Oke, Agus, boleh diceritakan seperti apa kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Colomadu sendiri pada H-6 mudik saat ini? Ya, baik, dapat dilaporkan untuk situasi arus lalu lintas tepatnya di tol Ngasem Colomadu pada H-6 Lebaran saat ini masih terpantau lengang. Akan tetapi dari pantauan di sejumlah pos pengamanan yang berada di 4 exit tol, untuk arus lalu lintas juga belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun juga untuk para pemudik atau gelombang pemudik sudah terpantau mulai memasuki wilayah di sekitaran Solo Raya maupun di sekitarnya seperti Jogja. Akan tetapi untuk jumlahnya belum begitu signifikan. Begitu, Ruth. Oke. Baik, Agus. Kemudian kapan perkiraan kenaikan arus mudik sendiri untuk di jalan tol wilayah Karanganyar? Baik, dapat dilaporkan untuk perkiraan untuk kenaikan atau puncak arus mudik tepatnya di tol Ngasem di Kecamatan Colomadu ini diperkirakan pada Kamis pekan ini, mengingat pada Jumat dan juga Sabtu pada pekan ini sudah memasuki libur Lebaran 1443 Hijriah. Dapat dilaporkan juga bahwasanya untuk tol Ngasem ini merupakan akses penghubung yang mana di wilayah barat ya